mau jadi anak bijak. Bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak. Bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, Bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. ku mau jadi Anak bijak. Bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, Bijak. Ku mau jadi anak bijak. Bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah nih Bang, aku mau tanya Bang. Apa Kak? Tanya apa? Abang pernah nggak bohong sama orang tua? Kalau bohong pernah sih, kadang-kadang agak sering lah. Berdosa ya itu ya adik-adik ya, jangan ditiru ya. Jangan. Karena kita akan memulai ibadah, jadi biar dosanya nggak menumpuk banyak, kita mulai ibadahnya dengan berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, berikutnya nih Bang, kita mau ngapain? Kita akan membaca hukum Taurat yang ke 1 sampai 4. Oke, 4. Sama-sama kita ngucapin ya Bang ya. Tita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki maupun perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Sama-sama kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Bang, aku mau cerita. Cerita apa Kak? Aku nih kalau di Batak disebut Boru Niraja. Sama nih kayak abang, anak Niraja kan pasti. Pasti. Nah, adik-adik sekolah minggu itu semua juga anak raja.
Semuanya. seperti kayak lagu ini enggak sih Bang? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Yuk. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke pengampunan dosa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih ya Bapa atas pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat, umur panjang, kesehatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Di sini kami berdoa ya Tuhan untuk merendahkan diri kami, untuk mengakui setiap kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Kiranya ampuni setiap dosa kami, agar kami selalu layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah sekarang nih Bang, kita akan mendengarkan ayat bulanan dari Titus 5 ayat Titus 3 3 Bang, ayat 5. Kita ulangi ya, dari Titus 3 ayat 5 yang akan dibacakan oleh teman kita. Saksikan yuk. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah setelah kita mendengarkan ayat bulanan, marilah kita berdoa, tutup matanya, dan sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Bang, kita hari ini sekarang mau nyanyi lagi. Lagu apa nih Kak? Aku mau nyanyi lagunya Aku Cinta Yesus Dalam sekali. Yuk kita nyanyi Pasukan Kristus. Siap, gerak. Mari kita nyanyi bersama-sama. Jangan lupa gerakannya adik-adik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dan lap dalam sekali. Cintaku dan lap dalam sekali. Love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik sekarang kita akan masuk ke pengakuan iman. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mau masuk firman, Bang. Sebelum kita mendengarkan firman, Kita nyanyi dulu kita dong. nyanyi. Kita nyanyi apa, Bang? Baca Kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa Yuk. tiap hari. Kita nyanyi sama-sama. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, Doa tiap hari. Baca kitab suci. doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau Halo adik-adik, apa kabar nih semuanya? Nah, hari ini kita bakalan dengerin firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan ditemenin sama dua adik kakak yang cantik-cantik nih. Ada Sonia Sibagariang dan ada Regina Pakpahan. Nah, sebelum kita mulai nih, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu sama-sama ya adik-adik. Dilipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada minggu hari ini kami dapat mendengar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang mengajarkan kami, kiranya Tuhanlah yang membuat hati kami terbuka untuk lebih lagi mengetahui firman-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, jadi nih adik-adik, hari ini kita bakal main game dulu nih sebelum kita dengan firman Tuhan. Senang gak kalian? Senang, ya udah deh. Kalau senang kakak ajarin gimana cara mainnya ya. Nah, kan udah pernah denger nggak main pernah nggak pernah? Nih biasanya udah sering nih di reality show nih banyak nih biasanya main pernah nggak pernah. Oke, kakak udah nyiapin 2 styrofoam. Di sini tulisannya pernah sama nggak pernah. Nanti kalau misalnya adik-adik pernah diangkat yang pernah, kalau nggak pernah diangkat yang nggak pernah ya. Nah, adik-adik yang di rumah atau yang di gereja juga boleh ikut ya, jawab ya pernah atau nggak pernah. Nah, coba diangkat dulu deh biar nanti nggak salah ngangkatnya. Nah, oke. Nah, disimak baik-baik ya pertanyaan dari kakak. Deg-degan nggak kalian? Deg-degan. Pertanyaan yang pertama, pernah nggak pernah waktu makan udah satu suap nih, udah masuk ke mulut dan rupanya lupa berdoa, akhirnya berhenti ngunyah, terus berdoa nih kalau udah dibuka terus ngunyah lagi. Siapa nih, pernah atau nggak pernah? Pernah. Waduh, kakak nanya oke, boleh diturunkan lagi. Nah, kakak tanya ke Sonia dulu ya. Oke, taruh dulu kak styrofoamnya. Oke, kenapa nih kak, waktu itu gimana nih ceritanya, kok bisa lupa ya berdoa ya? Kayak saking laparnya tiba-tiba langsung cepet-cepet ada makanan. Cepet-cepet makan. Berdoa. Aduh, gak boleh ya kayak gitu ya adik-adik ya. Gak boleh kayak gitu. Namanya makan, Tuhan udah memberikan sama kita ya, udah dikasih berkat dari Tuhan. Seharusnya kita mengingat Tuhan terlebih dahulu, baru kita menyantap makanan dari Tuhan. Oke, pertanyaan yang kedua.
Nanti kakak hitung dulu 1, 2, 3 baru diangkat ya adik-adik ya. Pertanyaan yang kedua, pernah nggak pernah janji sama orang tapi nggak ditepatin? 1, 2, 3. Wah, Kak Regina nggak pernah loh. Kita tanya dulu ya Kakak Regina ya. Kayak Kakak Regina. Kira-kira nih Kak, kenapa Kakak kok suka banget nepatin janji Kakak? Ya, soalnya waktu itu aku bilang bentar-bentar orangnya maksa, akhirnya aku turuti aja. Oh, akhirnya karena Regina itu ya ingin menepati Iya. janjinya dan biar orangnya nggak kecewa yang satunya ya. Iya. Wah, pinter banget ya, adik-adik harus niru Kak Regina. Kalau misalnya adik-adik nih udah janji sama orang harus ditepatin ya adik-adik ya. Jangan sampai tuh kalau misalnya nanti adik-adik janji terus tiba-tiba adik-adik ngilang, nggak dikasih kepastian. Nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh ghosting. Ingat tuh, nggak boleh tuh ghosting tuh. Kalau udah janji harus ditepatin. Pertanyaan ketiga. Oke, Kakak cari dulu nih pertanyaan apa nih yang cocok sama mereka ya. Ini pertanyaan ketiga ya. Pernah nggak pernah nungguin orang saking lamanya nih kamu marah-marah? 1, 2, 3. Ngambek. Itu sama aja marah sih. Oke, kita pernah. Aku mau tanya Kak Sonia nih. Waktu itu gimana Kak kronologinya kok bisa marah? Nungguin siapa? Nih, pakai mic. Nungguin teman rumah. Teman rumah. Waktu itu teman rumahnya ngapain kok kamu nungguin? Kalista, ayo main. Terus? Nggak dijawab. Kalista, aku lagi ini son. Oh, jadi Lagi kamu apa? marah. Lagi apa? Son. Pokoknya sampai 1 jam. Ya udah main sama yang lain. Oh, akhirnya main sama yang lain saking Dia marahnya. hanya teman seumuranku. Oh, teman seumuran ya, karena tetangga ya. Iya. Nah, itu sebenarnya boleh apa enggak sih adik-adik? Nah, kalau adik-adik di rumah pernah apa enggak pernah nih kayak gitu nih, nungguin orang sampai kamunya marah karena dia lama? Pernah enggak? Nah, seharusnya nih adik-adik ya, kita harusnya sabar, nggak boleh marah-marah. Kalau misalnya memang dia nggak bisa atau mungkin tiba-tiba dia nggak bisa, berarti dia ada kepentingan yang lain. Nah, kita nggak tahu nih belakangnya dia sebenarnya kenapa sih di rumah, sebenarnya dia kenapa. Kita harus ngerti dulu alasan dari teman kita ya adik-adik ya. Pertanyaan keempat. Ini nih, ini biasanya kakak sering lihat nih. Jadi kakak ini juga termasuk saksi. Pernah nggak pernah capek memuji Tuhan atau nyanyi males-malesan di gereja? Pernah dua-duanya karena kakak sering banget nih lihat apa. Oke, sebelum corona, kita tanya Kak Regina dulu ya kakak ya. Kita tanya Kak Regina dulu. Oke, kenapa kok capek Kak? Ya, soalnya belum sarapan, udah langsung buru-buru ke gereja. Soalnya bangunnya siang. Udah buru-buru, bangun pagi. Oke, kita tanya Kakak Sonia, kenapa Kak kok capek nih Kak? Kok males-malesan? Dia kayak nyanyi gerakannya banyak terus disuruh lagi berdiri lagi, berdoa berdiri gitu. Oh, berdiri. Wah, masa sih ya capek. Oke. Kakak sudah tahu alasan kalian selama ini ya serupanya. Nah, apalagi nih sekarang corona ya Kak ya. Males banget di rumah. Aduh, udah YouTube udahlah sambil tidur aja gitu. Oh enggak. Pinter. Makasih ya Bang Pendeta ya, udah diajarin yang terbaik. Nah, yang bener itu adik-adik ya, kita nggak boleh males-malesan kita loh. Kalau ibadah itu kan seminggu sekali di gereja bareng-bareng sama teman-temannya. Kalau sebelum corona dulu kan. Nah, kalau setelah corona ini, kalau misalnya adik-adik males-malesan nih, jangan ditantang iblisnya. Kita harus semangat ya. Bener kan? Oke, pintar. Jangan diulangin lagi ya. Pertanyaan terakhir nih Kak. Pertanyaan terakhir. Oke, ini kakak juga pernah nih kayak gini. Pernah gak pernah uang persembahan dipakai buat jajan? 1, 2, 3. Wah, pinter loh kakak kalan. Gimana yang di rumah nih? Kakak pengen tahu. Pernah atau nggak pernah pakai uang jajannya, uang persembahannya untuk jajan? Jujur ayo, siapa tuh? Nah, oke, boleh diturunkan Kak. Kakak mau nanya Sonia nih, Kakak mau nanya Sonia. Kenapa Kak Sonia kalau misalnya dikasih uang buat persembahan itu dikasih ke persembahan, nggak pernah dipakai jajan? Kira-kira kenapa tuh? Karena Kak Sonia terlalu taat atau bagaimana tuh? Karena kan kalau dikasih uang
uang jajan ya uang jajan, kalau uang persembahan ya uang persembahan, jangan dicampur-campur. Mantap. Tiru ya Kak Sonia ya. Kalau Kak Regina alasannya apa nih? Ya, soalnya kalau uang persembahan dibuat uang jajan nanti dimarahin ayah sama Tuhan. Oh, pinter banget. Tuhan pernah masuk ke mimpi. Oh ya, gimana tuh Takut. ceritanya, Dek? Ya, kan lagi tidur enak-enak, terus Tuhan bilang ini, Regina, adikmu jatuh ke jurang. Terus langsung, apa itu? Bener, ternyata mimpi. Oh, ternyata mimpi. Untung aja mimpi ya Kak ya. Adiknya nggak masuk jurang ya? Iya. Nah, kira-kira nih Kak, kenapa sih kita tuh harus masukkan uang kita ke persembahan? Nah, itu karena bukti taat kita ya. Bukti taat kita sama Tuhan, sama orang tua juga. Nah, jadi kita tuh harus taat. Mau disuruh masukin uang persembahan harus dimasukin gitu. Oke, kita baca Alkitab ya hari ini ya. Kita mau belajar tentang kesetiaan dan ketaatan. Oke, kita gantian ya. Nanti kakak duluan, nanti Sonia, habis itu Regina ya, kak taruh bawah ini. Oke, nanti ya. Hari ini firman-Nya dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Adik-adik yang di gereja atau di rumah dibuka ya Alkitabnya ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Oke. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutilah aku." Amin. Oke, udah selesai ya bacaan kita hari ini ya. Nah, firman hari ini kita mau belajar tentang menggembalakan dan digembalakan nih. Nah, tadi murid Tuhan Yesus yang diceritakan di Nats ini siapa nih kira-kira? Siapa yang tahu nih? Angkat tangan. Oke, Sonia, siapa? Anak murid Tuhan Yesus, Simon Petrus. Simon Petrus, benar. Beritahu lagi Kak. Nah, Simon Petrus pada Nas ini itu ditanyai sama Tuhan tentang bagaimana dia mengasihi Tuhan atau enggak nih. Selama berapa kali? Ada yang tahu enggak? Berapa kali Tuhan Yesus? Nah, Regina ya, gantian ya Kak ya. Berapa kali nih Kak? 3 kali. 3 kali, pinter banget ya Kak Regina ya. Udah tahu semuanya, dibaca Alkitabnya dengan benar. Nah, tadi di saat Tuhan Yesus menanyakan kira-kira nih, kenapa ya Tuhan Yesus itu ya adik-adik ya nanya sampai 3 kali loh. Padahal yang pertama sama yang kedua itu udah dijawab sama Simon Petrus. Kalau Simon Petrus itu mengasihi Tuhan. Nah, pasti pengen tahu nih kan kenapa? Nah, Tuhan Yesus itu nanya sama Simon Petrus karena Tuhan itu benar-benar ingin meyakinkan Simon Petrus sebenarnya Simon Petrus ini mengasihi dia atau enggak. Jadi gitu, dia mengkonfirmasi biar dia tahu Simon Petrus ini sebenarnya mengasihi Tuhan enggak. Nah, kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus pengen mengkonfirmasi? Ada yang tahu enggak? Gak ada yang tahu. Nah, karena Tuhan Yesus itu sebelum-sebelumnya nih Simon Petrus itu banyak melakukan dosa ya.
iya kan? Nah, banyak melakukan dosa karena Simon Petrus waktu itu menyangkal Tuhan Yesus waktu itu. Banyak juga dosa-dosa yang lain ya adik-adik ya. Nah, setelah dikonfirmasi nih sama Tuhan Yesus, Simon Petrus kan bilang kalau dia itu mengasihi Tuhan. Nah, apa yang dilakukan Simon Petrus setelah dia telah dikonfirmasi oleh Tuhan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada nih? Nggak ada yang tahu. Nah, selanjutnya Simon Petrus itu melakukan pelayanan yang hebat-hebat loh adik-adik. Nah, biasanya nih kalau misalnya kita ditanyain sampai 3 kali, kita tuh marah nggak sih? Ya nggak? Kita marah kan? Nah, kita marah kenapa sih? Kok aku ditanya sampai berkali-kali, udah jelas-jelas aku nih mengasihi Tuhan. Harusnya kita marah, ya udahlah, mending nggak usah mengasihi dia aja ragu sama aku gitu ya. Harusnya kan begitu ya. Kalau misalnya orang-orang yang tidak taat sama Tuhan itu seperti itu. Tapi Simon Petrus di sini malah melakukan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Keren banget nggak itu? Nah, di ayat yang ke-15 itu ada kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya enggak? Ada kan di situ? Nah, kira-kira nih adik-adik, sebagai anak sekolah minggu kita bisa enggak menggembalakan ya? Bisa enggak kita jadi gembala di sini? Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak tahu? Bisa dong, ada caranya. Beda kalau misalnya nih kakak-kakak guru sekolah minggu kan biasanya mengajari kalian gimana caranya ya kan. Nah, sebagai anak sekolah minggu, cara kita menggembalakan orang lain adalah melakukan hal yang baik agar menjadi cerminan buat orang lain. Nah, misal nih Sonia sering banget datangnya cepet waktu gereja, atau mungkin Sonia selalu mengirimkan video ayat bulanan ke kakak guru sekolah minggunya. Wah, kakak Beriana kan tersentuh ya melihat Sonia. Wah, wah Sonia aja serajin itu, berarti aku juga harus bisa serajin Sonia. Bukan karena kakak ngirim video, enggak, tapi kakak lebih semangat lagi pelayanannya. Kan itu bisa ngembalain kakak kan? Kalian bisa jadi gembala bagi orang lain. Nah, adik-adik juga yang di rumah atau yang di gereja juga melakukan hal yang terbaik ya, biar agar menjadi gembala bagi orang-orang lain juga. Nah, semoga firman kali ini bisa diterapin sama adik-adik ya untuk kedepannya. Oke, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memampukan kami agar kami bisa melakukan yang terbaik di hari-hari kami ke depannya ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekarang kita akan mengumpulkan apa Bang? Persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke lengan. Sambil kita menyanyikan lagu di kepak-kepakan sayapnya. Yuk, pasukan Kristus, siap gerak. Adik-adik, ini sama-sama ya. Berdiri dan ikutin gerakannya ya adik-adik. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, Agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya
di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.